Di part terakhir ini kita pun diperlihatkan pada situasi saat profesor baru saja ditipu oleh perampok lain. Harga diri seorang perampok terjenius baru saja diinjak-injak oleh seseorang yang tak diduga-duga. Tak disangka orang yang telah mengambil semua emas di markas profesor ternyata adalah Tatiana, mantan istri Berlin, dan juga Rafael, anak dari Berlin. Jadi dahulu Tatiana memilih untuk bercerai dari Berlin karena jatuh cinta pada Rafael, anak tirinya sendiri. Oleh sebab itulah mereka berdua sudah tahu dengan jelas semua rencana perampokan yang dibuat oleh Berlin dan Palermo. Kejadian perampokan itu pun membuat profesor dan yang lainnya sangat marah dan frustasi. Bagaimana tidak, sudah banyak nyawa, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan untuk mendapatkan semua emas tersebut. Namun perampok itu dengan tega mengambil kesempatan untuk mencuri semua emas mereka. Alhasil profesor dan yang lainnya pun bersiap untuk mengambil kembali semua emas yang telah dicuri. Dalam pengejaran itu, profesor pun memberitahu Raquel dan Palermo tentang apa yang sudah terjadi. Ia pun mengingatkan kalau informasi itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama pihak militer. Tak lama kemudian, profesor dan yang lainnya pun menemukan truk mereka. Namun anehnya mereka tak menemukan siapapun di sana. Bahkan semua emas mereka juga sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Saat itulah Palermo pun menyadari kalau ada satu orang yang kemungkinan besar menjadi pelakunya. Yap, orang itu tentunya adalah Tatiana, mantan istri Berlin. Dan benar saja di tempat itu, profesor menemukan markas Tatiana dan juga Rafael. Tak disangka selama ini Tatiana dan Rafael memantau semua pergerakan profesor dari markas tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menemukan saat yang tepat untuk merebut semua emas dari tangan profesor. Karena hal itu, profesor pun segera menyiapkan rencana dadakan untuk merebut kembali semua emasnya. Yang pertama, ia pun meminta semua anak buahnya untuk menghancurkan semua barang bukti dari markas profesor. Hal ini dilakukan untuk memancing perhatian polisi dan juga memecah belah konsentrasi Tamayo. Selanjutnya, profesor meminta Rio untuk melacak semua CCTV jalanan yang mungkin dilewati oleh truk Tatiana dan Rafael. Namun ternyata Rafael cukup cerdas, jadi ia sudah lebih dulu memanipulasi CCTV tersebut. Dari semua kemungkinan, profesor pun yakin kalau Tatiana dan Rafael pasti menyembunyikan semua emasnya tak jauh dari markas mereka. Profesor yakin semua emasnya pasti dikubur di sebuah tempat yang tak mungkin terfikirkan oleh manusia normal. Dan benar saja perkiraan profesor sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tatiana dan Rafael. Mereka mengubur 90 ton emas di bawah tanah yang kemudian ditutup dengan rumah dan halaman yang dibuat seperti pada umumnya. Kembali ke dalam gedung, di sana si B akhirnya memberi aba-aba pertanda kalau tugasnya sudah diselesaikan. Kini saatnya Tamayo mengirim pasukan untuk masuk ke dalam gedung. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Tamayo pun langsung mengirimkan pasukan untuk masuk ke dalam gedung dari berbagai sisi. Setelah mendapatkan kode dari Sagasta, si A pun mulai berakting untuk mengacaukan keadaan. Di tengah kepanikan itulah si B muncul dan langsung menyergap Palermo. Penyergapan itu pun dilanjutkan oleh semua pasukan Tamayo yang berbondong-bondong masuk ke dalam gedung. Tak butuh waktu yang lama, semua anggota perampok pun berhasil ditangkap oleh anak buah Tamayo. Bak jatuh ditimpa tangga, semua emas mereka sudah dicuri dan sekarang semua anggota profesor juga tertangkap. Lantas, apakah ini juga akan menjadi akhir bagi profesor dan anggotanya? Keberhasilan Sagasta menyelesaikan misi membuat Tamayo sangat bahagia. Ia tak menyangka semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini akhirnya menemukan titik terang. Ia pun langsung menghubungi profesor untuk menyampaikan informasi tersebut. Profesor yang sedang dalam perjalanan untuk mencari Tatiana langsung menghentikan mobilnya. Sejenak ia hanya bisa terdiam dan tidak bisa memikirkan apapun.
Namun pada akhirnya ia pun mengambil keputusan untuk menyerah pada Tamayo. Bagaimanapun juga, Profesor sudah berjanji kalau ia akan selalu mendampingi para anggotanya apapun yang terjadi. Bukan hanya Tamayo, para anggotanya yang mendengar hal itu juga terkejut dengan keputusan Profesor. Karena Profesor yang mereka tahu selalu memiliki rencana lain di saat-saat terdesak sekalipun. Sebelum menyerahkan diri ke gedung bank, Profesor pun meminta Sierra untuk mengambil alih posisinya dan memimpin pasukan untuk menemukan semua emas mereka. Sierra yang mendengar hal itu merasa tidak yakin akan berhasil menyelesaikan misi tersebut. Namun, Profesor pun mengingatkan bagaimana sosok Sierra sebenarnya. Dari sekian banyak polisi dan militer yang dikerahkan untuk menangkap Profesor, hanya Sierra saja yang bisa menemukan Profesor dengan mudah. Karena hal itu, Profesor yakin kali ini Sierra juga akan berhasil menemukan semua emas yang telah dicuri. Karena hal itu, Profesor yakin kali ini Sierra juga akan berhasil menemukan semua emas yang telah dicuri. Mendengar semua penjelasan Profesor, Sierra pun mencoba meyakinkan diri dan akhirnya menerima misi tersebut. Sebelum berpisah, Profesor menitipkan secarik kertas dan membisikkan sesuatu pada Sierra. Setelah itu, Profesor pun pergi untuk menyerahkan diri pada Tamayo. Di dalam gedung, Tamayo dan Gubernur Bank mengecek kondisi brankas emas bersama-sama. Dan ya, seperti yang sudah kita ketahui, semua emas dalam brankas sudah habis tak tersisa. Tak lama kemudian, Profesor pun tiba di depan gedung Bank Spanyol. Di sana, Profesor pun disambut oleh para pendukungnya yang sudah lama menantikan sosok Profesor. Dalam perjalanan menuju ke dalam gedung, Profesor dijaga dengan begitu ketat oleh pasukan militer. Sesampainya di dalam, Tamayo langsung menyergap Profesor dan menanyakan di mana semua emasnya. Profesor tentu saja tidak mungkin mengatakan kalau semua emasnya sudah hilang, karena emas itu bisa menjadi jaminan untuk menyelamatkan semua anggotanya. Jadi ia pun memilih untuk berpura-pura menutupi kebenaran tentang emas tersebut. Karena hal itu, Tamayo pun membuat penawaran. Bagi siapapun yang mau memberitahu di mana emas itu, maka ia akan langsung diberikan kebebasan. Tapi tentu saja penawaran itu hanyalah sia-sia karena sejatinya tak ada siapapun di antara mereka yang mengetahui keberadaan emas tersebut. Tak disangka situasi seperti ini ternyata sudah diprediksi oleh Profesor sebelum perampokan dimulai. Saat itu Profesor menjelaskan kalau mereka nantinya tertangkap, mereka bisa menggunakan emas yang sudah didapatkan untuk menyelamatkan diri. Kira-kira bagaimana caranya? Seperti yang kita tahu, emas yang ada di dalam Bank Spanyol adalah harta nasional milik negara. Jadi apabila semua emasnya hilang, maka sudah dipastikan Spanyol akan mengalami krisis moneter terbesar sepanjang sejarah. Nah, ancaman krisis moneter inilah yang akan dimanfaatkan oleh Profesor untuk menyelamatkan semua anggotanya. Oleh sebab itu, Profesor jauh-jauh hari sudah meminta semua anggotanya untuk membuat dokumentasi proses peleburan emas sampai pengirimannya. Jadi sebelum masuk ke dalam gedung, Profesor sudah meminta anak buahnya menyebarkan video dokumentasi itu untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah kalau semua emas negara saat ini sudah tidak ada di dalam Bank Spanyol. Dalam sekejap, berita itu pun langsung menggemparkan seluruh Spanyol, bahkan sampai ke luar negeri. Akibatnya, Tamayo pun mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk segera menemukan semua emas tersebut. Di saat itulah saat yang paling tepat bagi Profesor untuk mengajukan negosiasi. Profesor pun mengatakan kalau ia akan mengembalikan semua emasnya jika Tamayo membebaskan mereka semua. Di waktu yang sama, Sierra yang ditugaskan mencari emas kini mulai menajamkan instingnya untuk memikirkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dari pemikirannya, emas sebanyak 90 ton tidak bisa disembunyikan dengan mudah kecuali dengan cara dikubur. Dan tentu saja tempat yang paling aman adalah properti pribadi.
Nah, karena Tatiana dan Rafael tak mungkin mengubur emas di tempat yang jauh dari sana, maka Sierra pun mulai menyelidiki tempat jual beli tanah daerah setempat untuk melihat pembelian tanah dalam beberapa hari terakhir. Singkat cerita, setelah penyelidikan yang cukup panjang, Sierra dan timnya pun akhirnya berhasil menemukan sebuah lahan yang baru dibeli namun tampak sangat mencurigakan. Karena sang notaris berkata kalau lahan itu tadinya kosong namun sekarang tiba-tiba ada bangunan di atasnya. Alhasil Sierra dan yang lainnya pun masuk untuk menggeledah tempat tersebut. Tak lama kemudian Tatiana, Rafael dan pasukannya pun datang untuk menghentikan Sierra. Setelah itu Sierra pun menyerahkan surat yang sebelumnya dititipkan oleh profesor untuk Rafael. Di waktu yang sama, Angel akhirnya berhasil masuk ke dalam umpan yang dibuat oleh profesor. Jadi saat profesor meminta Marseille dan Benjamin untuk membakar bukti-bukti di dalam markas, ia sengaja meninggalkan jejak agar seolah-olah semua emas negara memang sudah dipindahkan oleh profesor. Selain itu, Marseille sengaja meninggalkan bukti yang memperlihatkan kalau semua emasnya dikirim melalui pelabuhan. Tamayo yang sudah merasa muak kembali menginterogasi profesor dan memaksanya untuk memberitahukan letak emas tersebut. Kali ini ia mengancam akan membunuh semua anggota profesor jika ia tetap tidak memberitahunya. Namun profesor malah mengajak Tamayo untuk lagi-lagi bernegosiasi. Profesor pun meminta Tamayo untuk membuat klarifikasi pada media dan mengatakan kalau semua emasnya sudah ditemukan. Dan profesor berjanji kalau semua emas itu akan segera dihantarkan secepatnya. Dan benar saja, di tengah klarifikasi di hadapan media, sebuah mobil box tiba-tiba datang menghantarkan semua emas. Profesor sengaja menyerahkan emas itu di hadapan media agar semua masyarakat dan pemerintah mengetahui kalau semua emas negara sudah dikembalikan. Dengan fakta itu, semua kepanikan tentang krisis moneter pun akhirnya terselesaikan. Namun, semua emas yang diserahkan oleh profesor itu ternyata bukanlah emas asli milik negara, melainkan hanyalah emas palsu. Hal itu pun membuat Tamayo lagi-lagi naik darah dan segera menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi anggota profesor. Profesor yang panik pun mencoba menjelaskan semuanya pada Tamayo. Ia mengatakan secara ekonomi pemerintah sebenarnya tidak perlu menggunakan emas negara, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun emas yang disimpan di dalam bank adalah emas palsu. Yang terpenting adalah krisis moneter kini sudah teratasi dan tidak ada pihak manapun yang mengetahui fakta tersebut. Apalagi Tamayo masih berpikir kalau semua emas negara saat ini berada di dasar laut. Meskipun begitu, Tamayo tetap tidak mau mendengarkan profesor dan lebih memilih untuk mengeksekusi mereka semua. Karena hal itu, profesor pun bersumpah jika ada salah satu dari mereka yang terbunuh, maka semua emas negara tidak akan pernah kembali dan karir Tamayo dipastikan akan hancur. Tak lama kemudian, suara tembakan pun terdengar berkali-kali dan memenuhi seisi gedung Bank Spanyol. Setelah itu, Tamayo pun keluar untuk mengumumkan kematian dari profesor dan semua anggotanya. Satu persatu jasad pun dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mobil box. Semua pendukung profesor pun akhirnya menangis melihat akhir dari perjalanan para perampok yang sangat mengenaskan. Tak disangka semua itu ternyata hanyalah tipuan belaka dari Tamayo dan profesor. Tamayo sengaja melakukan hal itu untuk menyelamatkan karirnya sekaligus ekonomi negara. Dengan berita kematian itu, para perampok juga akhirnya mendapatkan identitas yang baru untuk memulai kehidupan mereka. Di sisi lain, Sierra juga berhasil merebut kembali semua emas dari Tatiana dan juga Rafael. Sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya isi dari surat yang diberikan oleh profesor sampai membuat Rafael menyerahkan emas begitu saja. 24 jam kemudian, para perampok dikumpulkan di sebuah tempat untuk mendapatkan identitas yang baru.
Selain para perampok, Sierra dan anaknya juga tentunya akan mendapatkan identitas yang baru. Kemudian Sierra pun berkata pada profesor kalau semua emas mereka sudah ia simpan dengan rapi di Portugal. Dan series Money Heist season 5 pun akhirnya selesai.